Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku Syaka Crochet. Nah, kali ini kita akan buat apa? Ini dia benangnya. Ini dari benang katun susu import. Kan bisa cari di e-commerce langganan kalian. Dan aku pakai hakpen ukuran 4,0 mm. Kira-kira mau buat apa? Ini dia. Nah, itu dia tadi penampakannya. Jadi kita mulai aja sekarang. Untuk kali ini kita awalnya nggak bikin rantai, tapi kali ini kita akan bikin magic ring. Magic ring itu kayak mana? Ini dia, aku kasih tahu sama kalian. Pertama kita lilitkan benangnya kayak gini. Kalian perhatikan aja video ini ya. Kita lilitkan, terus kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Terus kita ambil dari benang bawah, menyilang kayak gini. Terus baru kita tarik. Nah, kita buat kayak simpul gitu. Ini udah bisa kita lepaskan. Terus kita akan lanjut buat 2 rantai. Nah, selanjutnya di dalam magic ring ini kita akan buat 10 double crochet. Setelah udah selesai 10 double crochet, terus kita akan tarik benang yang pendek ini. Kita tarik sampai dia menyatu yang di lubang itu, jadi dia ketutup gitu lubangnya. Baru kita slip stitch di rantai ketiga di awal. Nah, selesai baris pertama. Lanjut kita akan ke baris kedua. Kita buat 2 rantai dulu. Lalu kita akan increase semua lubangnya. Jadi yang tadi ada 10 rantai jadi 20 rantai. Caranya di masing-masing lubang kita buat 2 double crochet. Selesai 20 rantai, kita slip stitch lagi di rantai ketiga di awal tadi. Seperti ini. Terus kita buat 2 rantai lagi untuk baris ketiganya. Sekarang kita akan buat 1 DC dan 2 DC di lubang berikutnya. Polanya berulang ya. 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC sampai di ujung rantai atau lubangnya. Nah, ini udah sampai di ujung. Biasanya kalau kita nggak ada kesalahan ngitung atau salah kelewatan lubang atau apalah itu, pasti dia diakhiri dengan 2 double crochet sebelum di slip stitch. Kalau nggak 2 double crochet berarti ada kesalahan. Bongkar lagi. Nah, ini kita mulai dengan di baris keempat. Setelah 2 rantai, pola increase-nya kita tambah. Kalau tadi di baris ketiga 1 baru di increase 1 2 1 2 seperti itu. Kalau di baris keempat ini polanya jadi 1 1 2. Jadi maksudnya 1 double crochet, baru 1 DC lagi di sebelahnya, dan sebelahnya baru di 2 DC seperti itu. 1 1 2 1 1 2.
Selesai baris keempat, kita tutup dengan slip stitch di rantai ketiga, awal. Nah, 2 rantai lagi seperti biasa, lalu kita increase lagi untuk baris kelima ini. Nah, DC, 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 baru 2 DC. Aku baru sadar ternyata aku tadi bilangnya baris ke satu, baris kedua. Ternyata ini putaran ya maksudnya. Maaf ya, suka hilap. Maksudnya putaran ke satu, putaran kedua, dan ini sekarang kita sudah berada di putaran kelima. Dari bentuknya aja udah nampak ini bulat ya kan. Kok bisa lah dibilang baris? Jelas-jelas ini putaran. Sorry lah ya. Kadang memang suka nggak fokus. Tapi ya gitulah manusia. Nah, ini kita selesaikan satu putaran ya. Apalah yang gue tunjuk ini? Lupa. Oh ya, ini maksudnya biasanya aku nandainnya di mana dia di increase itu di bagian yang double crochet ini kan dia jadi bentuknya kayak V gitu kan, huruf V. Ini bagian yang di 2 double crochet, maksudnya ada 2 DC di satu lubang. Nah, jadi kita nandainnya di sebelah kiri bagian huruf V ini. Di situ dia yang kita increase. Jadi bakal nggak ada kesalahan kalau nanti sampai di ujung. Ketika di bagian yang seperti huruf V ini, tapi dia di sisi sebelah kirinya itu. Nah, di situ yang di increase. Selalu seperti itu. Jadi dia nggak ada kesalahan. Nah, kayak gitulah pokoknya. Jadi sekarang kita siapkan dulu lingkaran ini. Kita lihat nanti hasilnya. Ini dia hasilnya, aku udah selesaiin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 putaran. Dia tuh nanti increase-nya itu ada di 6 DC. Maksudnya DC, DC, DC sampai 6 kali, baru di sebelahnya buat 2 DC. Setelah di slip stitch, kita buat 2 rantai seperti biasa, dan ini kita akan buat double crochet keliling, nggak perlu di increase lagi karena ini udah sesuai dengan ukuran kepalaku ya. Kalau sama kepala kalian masih kurang lebar, kalian lebarkan lagi, kalian increasekan lagi, karena ini udah cukup dengan kepalaku. Jadi udah segini. Kita buat double crochet keliling tanpa ada penambahan atau increase, dan ini kita buatnya di bagian BLO atau back loop only. Oh ya, sebagai anak baru di dunia per-YouTuban ini, aku mohon dukungan kalian untuk channel aku ya. Bagian DC back loop only ini kita kerjakan sampai putaran ke-14 ya. Nah, ini dia kalau udah sampai putaran ke-14. Ini aku tambah, berarti ada 6 baris lagi, dan ini kebetulan benangku habis, jadi aku ganti warna orange ini. Dan caranya sama, cuman dimasukkan benangnya di awal. Lalu di ini bagian akhir kita slip stitch dan ada penambahan rantai 2. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke bagian brim ya, atau pinggiran topi itu yang dia agak melebar itu. Nah, khusus untuk awal ini, awal di pinggiran ini atau di awal brim ini, kebalikan yang dari tadi kan kita kerjakan di back loop only. Nah, kalau untuk khusus baris lagi putaran ke-15 ini, kita kerjakan di front loopnya, di lubang depannya. Kalau tadi di akhir kali kita yang buat increase tadi kan ada di 6 kali DC baru 2 DC kan. Nah, ini kita lanjut dengan 7 DC baru 2 DC dalam satu lubang. Paham ya kan? 7 kali DC dulu, baru di
lubang ke-8-nya kita buat 2 DC dan diulang terus sampai 1 putaran. Nah, selesai putaran ke-15, kita slip stitch lagi di rantai ketiga awal. Tambahkan 2 rantai. Terus untuk di putaran ke-16 ini kita nggak ada penambahan double crochet atau nggak ada increase. Jadi untuk putaran ke-16 ini buat DC di semuanya, di sekelilingnya. 1 putaran ini. Selesaikan 1 putaran ini dengan DC, gitulah maksudnya. Oke, sampailah kita di putaran ke-17. Sebelumnya kita slip stitch dulu di rantai ketiga awal, terus kita buat 2 rantai. Nah, di baris ke-17 ini kita akan increase lagi. Tadi kan ada 7 DC, baru 2 DC. Nah, sekarang kita buat 8 DC, baru 2 DC. Sampai 10 kali, sampai 1 putaran. Nanti seterusnya begitu terus, selang-seling gitu dia. Kalau habis di increase, putaran selanjutnya nggak ada penambahan, nggak ada increase. Selanjutnya lagi ada increase, selanjutnya lagi nggak ada increase, sampai kalian rasa udah cukup panjangnya dengan topi yang akan kalian buat, udah sesuai dengan yang kalian inginkan, udah selesailah dia. Nah, ini dia kawan-kawan hasilnya kalau udah selesai. Ini berarti aku ada sekitar nambahin 6 putaran lagi, jadi total seluruhannya ini sampai putaran ke-20. Nah, khusus di bagian di putaran ke-20 ini aku pakai tusuk HDC, tapi nggak aku tampilin. Udah selesai. Sekarang tinggal kita rapi-rapikan aja, kita gunting dulu benangnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke jarum tapestry, terus kita selip-selipkan benangnya di setiap benang yang itu. Selip-selip, kita ikat, selip ikat, pokoknya kira-kira sampai benangnya enggak akan terlepas, biar dia kuat aja. Nah, selip-selipkan seperti ini dan selesai, jadilah dia. Oke, selesailah sudah tutorial buat basic bucket hat ini. Tolong kalian bantu support video aku ya dengan like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Semoga kalian juga bisa ya buat kayak gini, gampang. Semangat mencoba.